Baik, di pertemuan ke-10 ini kita akan lanjutkan bahasan sebelumnya sudah diawali dengan konsep-konsep bagaimana memori di-manage oleh operating system. Nah, di bagian yang berikut ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana OS yang sekarang ini memanage memori. Nah, teknik yang digunakan disebut dengan virtual memory. Ada kata virtual, virtual itu berarti bukan sepenuhnya memori yang fisik yang dikelola. Di sini nanti kita akan tahu bahwa memori yang digunakan oleh sistem operasi itu tidak cukup kalau hanya mengandalkan memori fisik atau RAM. Perlu ada ekstensi atau perluasan memori karena program yang running itu cukup banyak sehingga memakan tempat yang cukup besar tentunya. Di pertemuan 10 ini nanti akan ada kuis 10, bobotnya 1%. Kemudian tugasnya nanti baru di pertemuan ke-11, tugas 11. Namun tugas 11 nanti cukup besar bobotnya ya, sampai 10%. Di pertemuan ini cukup banyak yang perlu kita bahas. Jadi virtual memory ini dibagi dalam 2 pertemuan. Pertemuan sekarang ini lebih banyak membahas dari sisi perangkat keras atau hardware-nya. Nanti di pertemuan yang berikutnya, kita akan bahas dari sisi perangkat lunak atau software atau dari sisi operating system-nya. Nah, dari sisi perangkat keras, di sini nanti kita akan pelajari berbagai macam teknik yang digunakan untuk memanage. Jadi, virtual memory itu melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, dua-duanya itu diterapkan. Perangkat kerasnya juga harus support supaya bisa menangani virtual memory. Bahasan besar di pertemuan ini adalah teknik memanage memory yang termasuk dalam kategori batching. Nanti akan ada 3 teknik yang kita pelajari, yaitu PTS, Page Stabilized Structure, kemudian Inverted Page Table, dan Transition Locusite Buffer. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ketika ada proses mau dieksekusi, maka bagian dari proses itu harus ada di dalam RAM atau memori. Jika proses itu belum ada di RAM, maka proses tersebut belum bisa dieksekusi. Kemudian bagian dari proses yang ada di memori atau RAM itu disebut dengan istilah resident set. Biasanya untuk proses yang besar itu hanya sebagian kecil saja yang ada di memori. Kalau untuk proses yang kecil mungkin bisa 100% dia sudah di loading di RAM. Nah, dengan adanya teknik patching, teknik patching itu seperti apa sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Maka di situ kita tahu bahwa proses bisa dieksekusi itu bisa terletak di lebih dari satu partisi, di mana di konsep yang sebelumnya, konsep yang lama, itu satu proses harus berada di satu partisi, tidak bisa lintas. Sementara di teknik patching, kita sudah tahu bahwa ada fleksibilitas di situ dalam memanage proses yang ada di memori. Nah, itu terus dikembangkan ya di dalam teknik virtual memory ini. Dan nanti kita akan lihat apa bedanya virtual memory dengan teknik patching atau segmentasi sederhana yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, apa itu virtual memory? Kebalikan dari virtual memory adalah real memory. Memori yang sebenarnya yaitu RAM. Kalau virtual memory berarti itu memori yang bukan ada di RAM. Tempatnya ada di mana? Biasanya ada lokasi tertentu di hard disk yang di-set sebagai ekstensi atau perluasan dari RAM. Sehingga
seolah-olah ukuran RAM itu menjadi besar. Nah, proses atau program yang akan di-running itu akan di-loading ke area tersebut atau yang disebut dengan area virtual. Jadi sebenarnya bagian proses itu juga sudah ada di dalam RAM tanda petik ya, karena lokasinya ada di hard disk, yaitu di lokasi virtual. Jadi dengan adanya virtual memory ini, maka OS bisa menjalankan banyak program walaupun tidak seluruhnya ada di RAM. Jadi yang ditaruh di RAM yang benar-benar saat itu akan dieksekusi. Oke, beberapa halaman ini tidak kita bahas secara khusus ya, karena waktu terbatas. Nanti kita akan coba bahas lebih panjang kalau di situ perlu ada penjelasan lebih lanjut. Oke, yang pertama ada istilah yang disebut dengan prinsip locality. Nah, kita lihat langsung ini grafik atau gambar hasil uji coba atau pengamatan bagaimana ketika komputer mengeksekusi program. Ya. Nah, gambarnya cukup tidak jelas ya, tapi kita bisa lihat secara umum ya arti dari gambar ini. Nah, di sumbu vertikal ini ada angka, ini merupakan nomor page. Kemudian sumbu horizontalnya ini sumbu waktu. Nah, dari gambar ini garis-garis hitam ini menunjukkan di situ terjadi pengaksesan nomor page. Jadi misalnya dari nomor page 18 sampai 24 ini ya, relatif dia diakses dari waktu ke waktu ini berurutan ya. Kemudian dari 24 itu lompat diakses lagi baru ke page nomor 29. Jadi 24 sampai 29 ini kosong. Itu terjadi eh, hingga hampir akhir waktu di gambar ini ya. Jadi yang ingin ditunjukkan di gambar ini adalah bahwa pengaksesan page biasanya beberapa page yang berdekatan itu diakses sekaligus. Tidak hanya satu atau dua. Jadi misalnya di sini 18 sampai 24 ya, sekian page itu diakses ya terus-terusan. Itu yang disebut dengan konsep atau prinsip locality ya. Jadi lokal atau yang berdekatan itu biasanya diakses. Nah, ini ada kaitannya dengan baris-baris program yang dieksekusi. Biasanya baris program yang dieksekusi itu juga beberapa baris yang berurutan. Kecuali di program itu dia pakai model modular. Nah, ganti modul bisa jadi dia letaknya sudah berbeda ya nomor page-nya. Ini yang pengen ditunjukkan di gambar ini ya, bahwa sebagian besar program yang dieksekusi itu merupakan eksekusi dari baris-baris program yang berurutan. Kemudian ada istilah yang disebut dengan thrashing. Ini di mata kuliah COA juga sudah diperkenalkan dengan istilah thrashing. Ada yang masih ingat? Ya, thrashing itu merugikan ya, karena tidak mempercepat proses. Jadi misalnya di materi COA kita sudah belajar tentang cache memory. Nah, di situ ada metode mapping. Salah satu metode adalah direct mapping. Di metode direct mapping itu sangat mungkin sekali terjadi thrashing. Thrashing itu artinya setiap kali butuh data, komputer harus mengakses RAM. Padahal seharusnya dengan adanya cache memory yang bahannya jauh lebih cepat, itu komputer diminimalkan untuk mengakses RAM. Ya. Jadi harus nyari data di RAM dulu. Sorry, di cache memory dulu. Kalau di cache memory nggak ada, baru nyari di RAM. Karena cache memory jauh lebih cepat daripada RAM. Tapi di metode direct mapping, metode mapping di cache memory, itu
kalau metodenya direct itu sangat mungkin sekali terjadi tracing, sehingga setiap butuh data dia harus mengakses RAM. Jadi mana cache memori yang ada itu tidak terlalu bisa dimanfaatkan. Nah, itu harus dihindari. Oke, sekarang kita akan masuk ke model paging. Nanti ada PTS, IPT, dan TLP tekniknya. Nah, mengingat kembali di konsep paging sederhana, di poin A sampai H ini adalah hal-hal yang sudah dilakukan pada paging sederhana, di mana partisi dibuat secara tetap, tapi dengan ukuran yang sangat kecil-kecil, yang disebut dengan frame. Kemudian program juga dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil sebesar ukuran frame yang disebut dengan page. Kemudian kalau terjadi sisa ruang memori di partisi tersebut, itu masih disebut dengan fragmentasi internal. Ya. Kemudian digunakan tabel page untuk mencatat penempatan page di dalam memori. Kemudian ada juga tabel yang mencatat frame yang kosong, yang sedang tidak digunakan. Kemudian, hal yang baru di dalam konsep memori virtual adalah bahwa proses dapat dieksekusi meskipun baru beberapa bit saja yang ditaruh di memori. Nah, di model paging sederhana itu, seluruh bagian proses harus di-loading dulu ya, walaupun diletakkan di partisi yang terpisah, tetapi 100% harus di-loading. Nah, di virtual memory ini, konsep itu ditiadakan sehingga bagian-bagian dari proses saja yang diperlukan yang di-load, sehingga proses bisa segera running. Kemudian di model paging di virtual memory ini, maka alamat virtual itu akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa alamat virtual itu terdiri dari nomor page sama offset. Kemudian di tabel page-nya itu nanti berisi informasi tentang nomor frame. Jadi di model paging ini yang menjadi keyword-nya adalah nomor page-nya. Kemudian setiap nomor page itu ditaruh di nomor frame yang berapa. Jadi tabel utamanya adalah nomor page. Nah, ukuran page tabel entry itu bisa disajikan dalam format 32 bit seperti yang ada di gambar ini, di mana banyak informasi lain yang disimpan di bit-bit tersebut. Nah, ini secara gambaran umumnya ya, tabel page, bahwa ini adalah nomor page-nya, ini nomor frame-nya. Jadi ketika bagian proses ditaruh di RAM, maka datanya akan disimpan di tabel page. Misalnya page nomor 0 itu ditaruh di frame nomor berapa. Nah, yang urut di sini adalah nomor page-nya. Page 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, frame-nya ini adalah lokasi di RAM, ini boleh tidak urut. Ya, boleh di mana saja yang kosong. Ini masih sama. Kemudian ini contoh sederhana untuk memberikan ilustrasi ya. Bahwa lebar alamatnya 32 bit. Sehingga secara teoritis ini bisa dipasang memori sebesar 2 pangkat 32 atau 4 GB. Kemudian ukuran page-nya ya, satu page atau satu frame-nya di sini 4 kilo misalnya. Kemudian ukuran tabel entry-nya 4 byte.
RAM-nya 2 giga. Yang berapa tabel bits yang dibutuhkan untuk satu proses. Nah, ini kalau diurai ya, virtual address itu terdiri dari nomor bits plus offset ya, 32 bit itu ada untuk nomor bits dan ada untuk offset. Kemudian ukuran bitsnya ya 4 kilo, maka di situ dibutuhkan sebanyak 12 bit karena 4 kilobyte itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 12. Dengan demikian bit-bitsnya itu sebesar 20 bit yang diperoleh dari 32 ya, total lebar alamatnya dikurangi 12 bit yang digunakan untuk offset. Jadi offsetnya 12 bit, kemudian untuk nomor bitsnya 20 bit. Contoh ini ya, cara mengurainya.